Eh, Jumhur ulama berpendapat bahwasanya boleh sholat id di rumah. Segelintir ulama mengatakan tidak boleh ya. Saya ingat juga Imam Syafi'i ada dua qaul qadim, qaul jadid. Tapi qaul jadidnya boleh ya sholat di rumah, sholat id. Ini pendapat mayoritas ulama ya. Al-Imam Al-Bukhari ya, jadi ulama berpendapat disyariatkan sholat id bagi wanita. Wanita kalau tidak ke lapangan sholat id, sholat id di rumah. Budak juga, budak tidak ke lapangan musalla, ke lapangan, dia boleh sholat id di rumah. Orang sakit boleh sholat id di rumah. Musafir juga meskipun sendirian dia boleh sholat id di tempat di mana dia berada. Jadi tidak harus di lapangan. Kalau dia bisa ke lapangan yang terbaik karena sholat id adalah syiar ya, sholat syiar. Memang sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya, mereka mengatakan karena sholat id mirip dengan sholat Jumat. Sholat Jumat disyaratkan harus tempat, kemudian harus jumlah tertentu dan macam-macamnya. Sebenarnya mengatakan tidak. Sholat id beda dengan sholat Jumat. Sholat id beda dengan sholat Jumat dan banyak perbedaannya. Oleh karena tidak bisa dikiaskan sholat id kepada sholat Jumat. Oleh karena sholat id boleh sholat di rumah, bahkan dilakukan oleh sebagian salaf. Saya bacakan suatu bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Bab idza fatahul id yusalli raka'ataini. Bab tentang jika seorang tidak sempat sholat id, luput dari sholat id, maka dia sholat 2 rakaat. Wa kadzalika nisa, demikian juga para wanita yang tidak sempat salat id sama imam, sama penguasa di lapangan, salat sendiri 2 rakaat. Wa man kana fil buyut, demikian juga orang-orang di rumah-rumah, wal qura, di kampung-kampung. Karena dulu orang salat id pergi ke kota. Dari kampung-kampung datang salat Jumat, salat id pergi ke kota. Dan bagaimana kalau mereka tidak sempat? Yang di kampung-kampung maka salat 2 rakaat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Al-Bukhari, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza iduna ahlul Islam. Ini adalah hari raya kita orang Islam. Kata Ibnu Hajar maksudnya hari Id adalah hari Id seluruh kaum muslimin. Semua orang berhak untuk Id. Semua orang berhak untuk Id, maka semua orang berhak untuk salat Id ya. Maka budak, wanita, seorang di rumahnya boleh salat Id. Kemudian dia menyebutkan dalil wa amara Anas bin Malikin maulahum ibna Abi Utbah bizawiyah fajama'a ahlahu wa banihi wa shalla ka salati ahli Misr wa takbirihim. Anas bin Malik beliau waktu tinggal di Zawiyah, Zawiyah adalah suatu nama daerah dekat dengan Basrah. Dia punya qasr di sana, Anas bin Malik, dan tinggal bersama keluarganya di sana. Ketika sholat id, ya mungkin beliau tidak sempat sholat id, maka beliau menyuruh budaknya yang bernama Ibnu Abi Utbah untuk jadi imam. Maka Anas mengumpulkan keluarganya, anak-anaknya untuk sholat dan imami oleh budaknya di rumahnya, Dan dia sholat seperti sholatnya orang-orang kota, seperti sholatnya penguasa. Ya, dengan takbir yang sama. Jadi sholat di rumah 2 rakaat dengan sama, cara sholatnya sama. Pertama takbir 7 kali, kedua takbir 5 kali dengan suara dikeraskan. Ya, cuma tidak rame-rame. Cuma di rumah saja. Ini boleh. Ya. Kemudian juga qala Ikrimah, murid Ibnu Abbas, ahlus sawad yajtami'una fil id yusalluna rak'ataini kama yasna'ul imam. Orang-orang ahlus sawad maksudnya yang tinggal di daerah-daerah hijau. As-sawad maksudnya hijau itu di pertanian, di kampung-kampung yang daerah-daerah banyak tanaman-tanaman yang mereka mungkin tidak sempat pergi ke kota untuk sholat id. Maka mereka sholat 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa. Dahulu kan penguasa yang menjadi imam ya. Wa qala Atha juga berkata, murid Ibnu Abbas, idza fatahul id shalla rak'atain. Jika dia tidak sempat salat id maka salat 2 rakaat. Kenapa Imam Bukhari menyampaikan bab ini? Karena memang ada khilaf di kalangan para ulama. Bagi yang memuliakan orang salat id di rumah, ada yang mengatakan salatnya 4 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat. Namun kita milih pendapat Imam Bukhari dan pendapat jumhur ulama bahwasanya salat 2 rakaat. Jadi kalau dia tidak sempat salat id, dia boleh salat 2 rakaat di rumah. Dia mau salat sendiri boleh, salat berjamaah boleh. Anak istrinya dia jadi imam, kapan lagi jadi imamnya? Kemudian ngumpulin anak-anak, salat jadi imam 2 rakaat seperti salat id, takbir 7 kali, rakaat pertama, takbir 5 kali, rakaat kedua, salat dijaharkan, tapi tidak usah khutbah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Tapi ini saja, demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Ini hanya sekedar ijtihad ya, bisa salah bisa benar. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kelalaian saya sendiri. Semoga Allah mengampuni kita semua dan semoga Allah membuat kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan, dengan penuh persiapan. Jangan sampai Ramadan kita seperti Ramadan sebelumnya. Kita harus berjihad di siang hari, jihad dalam kondisi berpuasa yang baik, dan di malam hari berjihad dengan banyak baca Quran dan salat malam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
dan kepada DKM Masjid Darussalam di Kota Wisata kita ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya. Ya, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.